Tahu gak guys, menurut para ilmuwan luar angkasa, ketika membahas tentang kali pertama manusia mendarat di permukaan bulan, para ilmuwan itu mengatakan bahwa perjalanan ini telah berhasil menemukan sebuah fakta ilmiah. Fakta yang mereka temukan bahwa dahulu kala bulan pernah terbelah menjadi dua, kemudian menyatu kembali. Ada banyak bukti nyata di permukaan bulan yang dapat menjelaskan ini. Berikut ini penjelasannya. Tapi sebelum lanjut ke penjelasan, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombolnya di bawah ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan informasi penting dan video menarik selanjutnya dari channel ini. Ayo sama-sama bangun channel ini biar terus berkembang dan memberi manfaat untuk banyak orang. Dalam penjelasannya, ada patahan pada bulan yang dinamakan Lobate Scarp. Diyakini bahwa patahan ini terjadi akibat material kerak bulan yang saling mendorong sehingga ada bekas seperti pernah terbelah. Jadi, itu mengindikasikan bahwa sesuatu menyebabkan bulan untuk pengerutan. Peneliti percaya bahwa bulan memiliki sejarah geologis. Bulan pernah terbelah juga disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran. Terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat paling nyata untuk menguatkan kenabian Muhammad SAW. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Quran Surah Al-Qamar ayat 1-3. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang. Agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran Surah Al-Isra ayat 12. Ayat tersebut menunjukkan adanya suatu fakta ilmiah yang baru bisa diketahui umat manusia pada abad ke-20, yaitu bahwa bulan pada mulanya adalah sebuah planet yang menyala. Petunjuk Al-Quran mengenai hal ini cukup jelas. Para pakar astronomi akhir-akhir ini menemukan bahwa bulan pada awalnya menyala, kemudian cahayanya lenyap dan ia menjadi benda mati. Semenjak dirilisnya foto Rima Ariades di media internet oleh Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, dalam situs resminya mengklaim akan bukti bulan terbelah yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW kian bermunculan. Foto yang dirilis ke publik pada tanggal 29 Oktober tahun 2002 itu merupakan sebuah foto permukaan bulan yang diambil pada masa eksplorasi bulan di tahun 1969 ketika program luar angkasa Apollo 10 masih berlangsung. Sebuah pertanyaan pun muncul, benarkah bulan pernah terbelah? Menilik kebenaran terbelahnya bulan dengan sudut pandang ilmu pengetahuan khususnya astronomi, peristiwa bulan pernah terbelah hingga saat ini belumlah terbukti dan menjadi kontroversi. Klaim terhadap foto Rima Ariades yang menjadi bukti bahwa bulan pernah terbelah adalah sangat lemah dan tidak bisa dijadikan bukti yang kuat untuk terbelahnya bulan dalam skala mayor atau seluruh permukaan bulan menjadi dua bagian. Rima Ariades merupakan salah satu contoh dari sekian banyak rile linear yang terdapat di permukaan bulan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Rima Ariades terbentuk ketika bagian dari kerak bulan tenggelam di antara dua jalur patahan paralel saat aktivitas vulkanik di bulan masih berlangsung. Namun, di lain pihak, pendapat lain mengatakan bahwa Rima Ariades terbentuk setelah peristiwa tumbukan dari benda langit yang cukup besar atau asteroid. Tidak diterimanya Rima Ariades untuk dijadikan bukti bahwa bulan pernah terbelah dalam skala mayor adalah karena panjang Rima Ariades hanya sepanjang kurang lebih 300 km. Sedangkan diameter ekuator permukaan bulan mencapai 1738,14 km. Meninjau secara mekanisme fisis bahwa bulan pernah terbelah juga sangat sulit untuk dijelaskan.
Jika memang bulan pernah terbelah akibat efek dari pasang surut planet maupun bintang induknya, bulan tidak mungkin dapat bersatu kembali hingga seperti saat ini. Seorang ahli matematika asal Perancis menyatakan bahwa ada suatu jarak minimum dari planet atau bintang induk yang bila dilampaui akan menyebabkan benda yang mengorbitnya akan pecah. Batas minimum yang disebutkan dikenal sebagai limit Roche, di mana angka dari limit Roche sangat bergantung dengan ukuran benda langit dan kekuatan benda langit untuk menahan gaya gravitasi planet. Dengan bumi sebagai planet dan bulan sebagai satelit alam yang mengorbitnya, secara matematis bulan memiliki limit Roche sejauh 18.261 km. Jika bulan memang pernah terbelah atau pecah, maka dalam waktu dekat ini skala kosmos bulan setidaknya pernah mencapai jarak lebih dekat dengan bumi kita, yaitu lebih kecil dari angka 18.000 km. Namun faktanya, jarak bulan dengan bumi hingga saat ini masih berada pada jarak yang amat sangat jauh dari limit Roche, yaitu 384.000 km. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut ilmu pengetahuan, bulan tidak pernah terbelah menjadi dua dalam waktu dekat ini atau 0 sampai 2000 tahun. Akan tetapi, terbelahnya bulan merupakan salah satu contoh dari mukjizat yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW yang memang secara ilmu pengetahuan belum bisa bahkan tidak bisa dibuktikan, karena itu merupakan salah satu bukti tanda-tanda kebesarannya. Seperti mukjizat yang diberikan pada Nabi Ibrahim, di mana ia tak mempan dibakar api, dan Nabi Musa yang dapat membelah lautan merupakan salah satu dari sekian banyak contoh mukjizat yang pernah terjadi, di mana tidak dapat dijelaskan melalui akal maupun pikiran manusia. Sebagai wujud salah satu iman kepada Rasul, maka sepatutnya kita meyakini bahwa pada masa Rasulullah SAW, bulan pernah terbelah sebagaimana hadis yang telah disebutkan di atas. Namun bukan berarti mukjizat harus dapat dijelaskan menggunakan akal maupun pikiran manusia. Ingat, bedakan bekas terbelahnya bulan dengan bulan pernah terbelah. Pertanyaannya, apakah untuk menyimpulkan bahwa bulan pernah terbelah haruslah ada bekas? Sekali lagi, ingat, ini adalah mukjizat. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, sama dengan peristiwa Isra Miraj. Karena ini mukjizat, sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membelah bulan dan menyatukannya kembali, bahkan tanpa bekas. Nah, gimana menurut pendapat kalian, guys? Ayo komen di bawah ya. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.